film kali ini kita akan melihat debut Kane, sang bintang SmackDown yang tenar di masanya, You'll See No Evil 2006. Dari cover film tersebut, udah tahu dong siapa pemerannya? Oke lah, daripada kalian gak sabar sampai gabut nyemek-don janda bohai, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya dua polisi bernama William dan Blaney yang akan mengecek sebuah rumah terbengkalai setelah mendapat laporan dari warga yang sering mendengar teriakan seorang kewes dari dalam rumah tersebut. Dan benar saja, mereka pun menemukan seorang kewes dalam keadaan yang bujil. Dan saat dicek, William pun syok parah saat melihat keadaan wanita ini. Lalu tiba-tiba setelah mendapat penyerangan brutal, William yang ripuh langsung meminta bantuan ke Kapolsek. My God, bagaikan klan Uchiha, rupanya psikopat ini sampai mengambil mata si kewes sampai bolor. Di malam harinya, saat olah TKP digelar, para warga digegerkan dengan tim penyidik yang menemukan beberapa jasad yang sudah membusuk, bagaikan rian Jombang. Rupanya psikopat ini sudah menelan banyak korban, namun baru ketahuan hari ini. Tak cuma itu, para petugas kepolisian masih kesulitan untuk mengungkap dan menemukan pelaku di balik semua ini. Di saat itu pula, William yang kehilangan sebelah tangannya segera dilarikan ke puskesmas. Singkat cerita, 4 tahun kemudian, William masih teringat-ingat dengan sosok psikopat yang telah menghabisi rekannya 4 tahun lalu. Dan kini, bagaikan Uzumaki Naruto, tangan William yang buntung sudah disambung menggunakan tangan buatan. Hingga setelah melakukan persiapan, William langsung pergi dinas. Setibanya di lapas, William mendapat tugas untuk membawa remaja-remaja bangor kriminal untuk mendapat hukuman pelayanan masyarakat. Tak cuman para pejantan, para kewes bangor pun tak luput dari hukuman dan sedang menunggu di dalam bis narapidana. Kemudian, seorang polwan kolot bernama Hana memberitahu napi-napi cantik ini untuk jangan so asik, apalagi sampai ngebondon ketika hukuman berlangsung. Karena baru-baru ini ia menemukan sekebet balon gabrut dalam tas mereka. Hey, friend. Di perjalanan, pria so asik bernama Michael berusaha merayu si Manyun Kira. Melihat rayuannya seperti bocah SD, si Jettison pun meledek Michael. Hingga terjadilah cekcok berujung adu mekanik. Lalu di saat itu pula terlihat pria berkaos lekbong bernama Russell malah asik ngebucin dengan gebetannya yang bernama Melissa. Melihat tingkah rekan-rekannya yang random, Richie dan si kewes blonde bernama Zoe merasa risih. Drugs. I heard that. Damn. What is this? Hotel. Mr. Williams, Singkat waktu, akhirnya mereka tiba di hotel bekas kebakaran bernama Blackwell. Di saat itu pula, emak-emak ubanan bernama Margaret mengajak semuanya untuk masuk. Di dalam hotel, Margaret berkata jika ia telah dipercaya Ojon's Holiday untuk merenovasi hotel ini menjadi layak huni setelah insiden kebakaran oleh pemilik sebelumnya. Ia pun berencana merenovasi tempat ini dengan meminta bantuan pihak kepolisian untuk menugaskan para napi guna bersih-bersih di tempat ini. Akan tetapi mereka diperingatkan untuk tidak memasuki lantai 8 dan 9 yang gosong karena bisa sangat berbahaya. Setelah menjelaskan semuanya, Margaret langsung memerintahkan para napi untuk memulai hukumannya. Kemudian scene beralih pada Michael yang ditugaskan membersihkan toilet. Terlihat ia pun kesal karena harus berurusan dengan kerak ee. Namun tanpa ia sadari, seseorang sedang mengintainya dari dalam lubang. Sementara di sisi lain, Richie menemui si Jettison sambil menunjukkan denah hotel ini.
Lantas, CJ yang terkenal pandai madog atau mencuri diajak untuk menaiki lantai atas karena katanya di tempat itu banyak berangkas yang terbengkalai, kali aja ada recehan. Meskipun awalnya ragu, namun si Jettison yang tergiur akhirnya menerima ajakan tersebut. Sementara di WC, entah apa yang ada di pikirannya, Kira malah santuy mandi saat yang lain sibuk bersih-bersih. Dan hal itu jelas memancing sosok misterius mengintip dari dalam lubang tikus. Sesaat kemudian, Kira yang menyadari dirinya sedang diintip bergegas memakai anduk. Sementara di sisi lain, Richie dan Thiessen sedang sibuk mencari kamar hotel yang terdapat berangkasnya. Hingga setelah menemukan pintu kamar yang terkunci, si Jettison langsung mengeluarkan skillnya. Saat memasuki ruangan tersebut, Richie pun merasa tak kuat saat mencium bau busuk yang menyengat. Sontak mereka pun panik saat menemukan seonggok jasad gembel di pojokan. Namun bukannya melapor, Thiessen malah mengecek jasad itu, kali aja punya sesuatu yang berharga. Sontak Richie pun syok parah saat melihat seonggok jasad dengan mata yang hilang. Di saat itu pula, Thiessen pun panik saat Richie malah ngabret ketakutan. Satu tarikan, satu janda melayang. Oh my god, bagaikan di hook Mamang Prangko, Richie pun harus tertangkap oleh sosok kopet botak. Sementara di sisi lain, Polwan Hannah yang akan mengecek para napi langsung mencoba menaiki lift. Sontak ia pun heran dengan lift yang malah membawanya ke lantai terlarang, yaitu lantai 8 yang sepi dan mengerikan. Malang sekali, Hannah pun harus tewas di semek Kane. Tak cuman itu, bagaikan Uchiha Obito, si kopet ini rupanya terobsesi untuk mengumpulkan mata para korbannya. Kemudian scene beralih pada Kira dan si Galing Christine. Terlihat mereka sedang membicarakan cara untuk kabur dari tempat ini. Lantas Christine berkata, jika saat bersih-bersih di dapur ia menemukan sebuah jendela yang mengarah keluar. Dirasa akan berhasil, mereka pun sepakat untuk kabur. Namun sebelum pergi, Christine menyuruh Kira untuk pergi duluan sementara ia akan berjaga dan melihat situasi. Lantas Kira meminta Christine untuk segera menyusulnya. Dan benar saja, jendela ini mengarah langsung ke gerbang belakang. Lantas, ia langsung berusaha untuk membongkar jendela. Sungguh bodoh! Mendengar suara gaduh di dapur, William dan Margaret pun bergegas mengeceknya. Lalu di saat itu pula Christine menanyakan apa yang terjadi. Sambil merasakan encok, Kira berkata jika dirinya hanya terpleset. Lantas saat Christine pergi, tiba-tiba ada pergerakan aneh dari dalam lift makanan. Satu tarikan, satu bonbon melayang. Saat William datang, ia pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Margaret. Lantas Margaret yang tak tahu apa-apa hanya bisa pelangap-pelongo. Dirasa Kira dibawa ke lantai atas, William pun bergegas menyusulnya. Tapi sebelum itu William meminta Margaret untuk menelepon 911. Di saat itu pula, Christine yang khawatir dengan keadaan Kira memutuskan untuk ikut. Lalu saat memasuki lift, sontak mereka pun kaget saat melihat darah yang menetes di tangan Christine. Sementara di sisi lain, si Jettison masih kelimpungan mencari jalan turun dari lantai ini.
Untung saja William dan Christine menemukan Tyson. Di tengah kepanikan, Tyson berkata jika Richie telah dibawa oleh seseorang tinggi besar dengan kepala yang berlubang dan dipenuhi belatung. Mendengar hal itu sontak William pun syok parah saat mengetahui jika psikopat ini adalah sejenis psikopat mah kuat. Terlebih 4 tahun lalu ia sempat menembak kepalanya. Di tengah rasa dendam, William pun bergegas untuk mencarinya. Bagaikan ikan lele dipancing Mang Dayat, William pun harus tewas sebelum sempat membalaskan dendam 4 tahun lalu. Di tengah rasa syok, mereka pun langsung membawa pistol William untuk berjaga-jaga. Selang beberapa saat, scene beralih pada Michael dan yang lainnya. Dirasa ini tempat yang aman, mereka pun langsung melakukan pesta bako Mbah Linting cap wayang. Seeming curious to me. Namun tanpa mereka sadari, psikopat yang sedang menyekap Kira mengintai mereka melalui cermin 2 arah. Hingga saat semua orang mulai oleng, Melissa berkata jika dirinya seperti melihat sesuatu di balik cermin. Dirasa kesempatan ini tak boleh disia-siakan, Russell langsung mengajak Melissa untuk saling hajar di atas kasur. Dirasa celengannya akan mendapat penyiksaan ekstrim, Melissa langsung pamit pada Zoe dan Michael. Sementara di balik cermin, psikopat yang melihat tato salib di tangan Kira berniat membawanya ke ruangan Kopet. Di tengah rasa migrain tak tertahankan, Kira yang tersadar pun panik saat dirinya disekap di ruangan Kopet bersama jasad-jasad yang sudah membusuk. Tak cuma itu, di ruangan tersebut terdapat Richie serta jasad Polwan Hana. Saat dihampiri psikopat, Kira pun memohon pada psikopat untuk tidak menghabisinya. Lalu di saat itu pula Richie yang tersadar berusaha melepaskan diri. Malang sekali, Richie pun harus meninggoy setelah merasakan kelilipan jempol ekstrim. Setelah menghabisi Richie, psikopat yang sebelumnya sempat melihat tato salib Kira kini seolah tertarik padanya. Ia pun langsung memandikan Kira untuk membersihkannya dari dosa. Rupanya psikopat ini adalah sejenis psikopat yang taat, dan ia seolah ragu untuk menghabisi orang-orang yang taat beragama, meski hanya sebatas tato saja. Sementara di sisi lain, Russell dan Melissa akhirnya menemukan kasur buluk, tapi dirasa lumayan untuk adu gabrut. Kutu busuk pun tak jadi halangan. Mamam siah. Tanpa mereka sadari, ranjang yang mereka gunakan sudah disetting oleh psikopat untuk berburu mangsa. Setelah mendengar lonceng, psikopat pun bergegas mengeceknya. Kembali pada Russell dan Melissa, dirasa pemanasan sudah cukup, mereka pun berniat untuk saling hajar. Namun semua itu terhenti saat Melissa melihat sesuatu di cermin. Dirasa cermin 2 arah, Russell pun langsung mengeceknya. Di tengah kepanikan, Russell yang melihat jendela berniat menyelamatkan Melissa dengan menggunakan selang pemadam. Meskipun ngeri, daripada disikat psikopat masih mending. Sontak Melissa pun panik dengan Russell yang malah berhenti menurunkannya dan malah membawanya kembali ke atas. Dan ternyata Russell sudah dihajar dan yang menarik selang adalah psikopat. Oh my God.
Setelah merasakan sensasi bunyi jumping ekstrim, Melissa yang kepentok harus mengalami patah tulang. Dan sudah jatuh tertimpa toren, sontak Melissa pun panik saat melihat seekor asu kelaparan menghampirinya. Aduh, malang sekali. Si Bondon Melissa pun harus modar secara perlahan menjadi pakan para anjing kelaparan. Kembali pada Michael dan Zoe. Di tengah rasa oleng, Michael mengajak Zoe untuk bermaksiat. Akan tetapi, Zoe yang merasa cacing Michael terlalu lembek langsung ogah dan memutuskan untuk segera turun. Oh my god, shit! Saat salah satu kamar terkunci, psikopat pun merasa jika dua mangsanya bersembunyi di sana. Naas sekali gara-gara panggilan operator nawarin promo pulsa, kini nyawa Zoe di ujung tanduk. Setelah menelan HP Nokia 2200, Zoe yang terkapar langsung dibawa menuju ruang Kopet. Singkat waktu, setelah selamat dari incaran psikopat, Michael pun bertemu dengan Christine dan Tyson. Ketika sedikit merasa lega, Christine mengajak Michael untuk mencari Kira. Hingga mereka pun heran dengan tali yang melintang tepat di kakinya. Dirasa keberadaannya sudah diketahui, mereka pun bersiap untuk adu mekanik. Tapi tiba-tiba di tengah pelarian, mereka akhirnya sampai di sebuah pintu yang terkunci. Lantas Tyson kembali menggunakan kemampuan malingnya untuk membuka pintu. Dan seketika mereka pun terperangah saat melihat pecahan uang $100 dijadikan wallpaper. Tak cuma itu, mereka pun merasa ngeri saat melihat banyaknya mata tersimpan di toples seperti saringan. Di tengah kepanikan, Christine kembali mengajak Tyson untuk mencari Kira. Di tengah situasi mencekam, mereka yang akan membebaskan Kira tiba-tiba mendengar suara psikopat yang mendekat. Di tengah persembunyian, Christine pun meminta Tyson untuk mengalihkan perhatiannya, sementara ia akan membebaskan Kira. Sementara itu, psikopat tiba-tiba saja teringat dengan dirinya saat masih remaja, yang sering mendapat hukuman dari ibunya gara-gara sering membobok celengan para kewes. Saat psikopat teralihkan, Christine yang akan membuka kurungan diberitahu jika psikopat itu telah membawa kuncinya. Sementara itu, Tyson yang sedang bersembunyi tak bisa menyembunyikan bau keleknya yang begitu menyengat. Akhirnya, Tyson pun tewas tergencet sampai bersuara. I'd like you to tell me, why
Why is that horse? Sontak Kira pun heran dengan Margaret yang mengenali psikopat ini. Dan sungguh tanpa diduga, rupanya Margaret adalah ibu dari psikopat ini yang terobsesi untuk menghabisi orang-orang yang dianggap berdosa. Ia pun meyakini jika anaknya ini mempunyai tangan Tuhan Bak Maradona untuk memusnahkan orang-orang berdosa. Dan kini Margaret memerintahkan anaknya ini untuk segera menghabisi Kira. Akan tetapi psikopat ini menolak karena ia menganggap Kira tidak berdosa, malahan Kira mempunyai tato salib. Lantas apa boleh buat, Margaret akan melakukannya sendiri. My God, bagaikan cicak-cicak di dinding. Justru Margaret lah yang harus tewas karena dianggap berdosa setelah memerintahkannya menghabisi orang-orang yang taat beragama. Kemudian psikopat langsung membawa Kira ke suatu tempat. Tanpa diduga, psikopat sedang mengeong-eong ambing Christy sampai pelanga-pelongo. Dirasa ini kesempatan, Kira menyuruh Christine untuk segera menembaknya. Shoot him! Dengan serangan kombinasi, mereka pun berhasil menjatuhkan psikopat. Namun Christine berniat memastikan keadaannya. Akhirnya, mereka pun merasa tenang saat melihat psikopat Kane sudah dipastikan modar. Tapi apakah benar? I didn't want to walk out of here alone.